Ya, teman-teman bisa setting. Mau yang periode ada yang namanya RSI, oke? Relative Strength Index. Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya bisa lancar. Amin ya. Kita ketemu lagi dalam satu video yang akan menganalisa, yang akan mengedukasi, dan kali ini banyak sekali pertanyaan yang masuk tentang analisa technical forex yang paling sering digunakan. Endo sengaja mengangkat topik ini karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang sama yang masuk ke dalam tim profit training. Karena pertanyaan ini sebenarnya sangat-sangat subjektif. Subjektif itu artinya antara edukator satu dengan edukator yang lain ya bisa saja berbeda. Jadi Endo akan menjelaskan dari perspektif Endo sendiri. Jadi dalam melakukan analisa, teman-teman pasti tahu ya, pasti ada dibagi menjadi dua jenis analisa. Yang pertama adalah analisa fundamental, yaitu analisa yang berdasarkan berita atau news ya. Lalu satu lagi adalah analisa teknikal. Nah, kalau analisa teknikal ini adalah analisa yang berdasarkan dari visual kita. Contohnya adalah chart ya, candlestick, indikator ya, support resistance. Intinya adalah yang kita bisa lihat dengan mata. Itu ya yang menjadi pertanyaan dalam video ini. Analisa technical forex yang paling sering digunakan. Maka Andrew akan menjawab ketika Andrew akan mulai menganalisa. Yang pertama Andrew akan cari tahu adalah satu tren. Nah, Andrew akan mulai menulis teman-teman. Jadi yang pertama Andrew harus cari tahu adalah tren. Nah, oke, tren garis besarnya ini market apa? Dia bergeraknya kemana? Itu yang harus teman-teman cari tahu dulu. Dalam mencari tahu tren, dalam kita menganalisa tren, banyak sekali metode yang kita bisa gunakan. Mulai dari candlestick yang polos, ya, sampai menggunakan indikator, sampai menggunakan indikator custom. Banyak, karena kita bahas adalah analisa teknikal, ya, maka sini Andrew sudah bilang tren. Nah, tren itu bagaimana analisanya? Kalau kita bicara indikator standar, nah, S ya, kita singkat aja S, maka indikator yang kita bisa pakai untuk mencari sebuah tren, sudah jelas, itu adalah moving average. Moving average ya, ini adalah indikator yang paling umum teman-teman. Nah, moving average sendiri banyak sekali inputnya. Teman-teman mau pakai yang simple, mau pakai yang eksponensial, mau pakai yang linear, itu banyak sekali. Tergantung dari kebiasaan teman-teman atau tergantung dari kepercayaan teman-teman. Tapi kalau teman-teman tanya Andrew, maka Andrew akan selalu menggunakan moving average yang eksponensial ya. Kan ada yang simple, ada yang eksponensial, ada yang linear itu ya. Lalu moving average juga bisa disetting lagi. Mau periode yang berapa? Periode yang berapa? Ya, itu bisa sangat mempengaruhi akurasi. Tetapi garis besarnya adalah kita menggunakan moving average. Selain moving average, apalagi yang kita bisa mengukur untuk tren? Nah, bisa saja teman-teman menggunakan, ini masih dalam indikator standar ya. Nah, di sini Ando kasih tip ya. Nah, ada yang namanya adalah Bollinger Band. Nah, Bollinger Band. Nah, oke. Nah, ini juga bisa. Sama, Bollinger Band juga banyak sekali inputnya. Ya, teman-teman bisa setting. Mau yang periode berapa, lalu teman-teman mau yang jenisnya apa, ya, ada simple, eksponensial, sama, ini sama, ya, memang khusus untuk menentukan tren. Ada juga yang lebih sensitif, apa itu? Nah, ini disebut dengan parabolik SAR, ya, bentuknya seperti titik-titik. Nah, jadi ini adalah indikator-indikator standar yang kita bisa gunakan untuk menganalisa sebuah
tren. Nah, tetapi Andrew biasanya tidak menggunakan indikator standar. Biasanya Andrew menggunakan indikator namanya adalah custom. Nah, ini singkat C aja ya. Nah, kalau indikator custom, ya, contohnya yang paling populer dari klien-klien Andrew adalah namanya ProBarsar. ProBarsar, oke? Nah, kalau ProBarsar ini teman-teman nggak usah kotak-katik aja. Nggak usah kotak-katik lagi, inputnya sudah baku, teman-teman tinggal pakai. Kalau teman-teman sudah follow dari Andrew sudah lama, pasti teman-teman tahu lah ProBarsar, oke? Atau nggak teman-teman Google aja. Ya, teman-teman Google pasti ketemu ProBarsar itu yang pertama kali ciptakan itu siapa, pasti ketemu lah, ya. Lalu ada lagi namanya Line SAR. Ada. Nah, belakangan ada lagi namanya oke, ini juga bisa. Lalu ada lagi namanya DragonBarsar, oke? Nah, jadi ini adalah indikator-indikator custom yang itu biasa untuk menentukan sebuah tren. Nah, setelah kita membaca sebuah tren, apalagi yang kita harus analisa? Yang kedua, biasanya dalam satu chart, Andrew biasanya paling sedikit menggunakan dua indikator. Satu indikator tren, yang kedua adalah indikator di mana kita harus entry. Andrew tulis di sini ya. Oke, setelah tren, kita harus mencari tahu di mana kita biasa sebutnya adalah signal atau trigger ya. Nah, indikator trigger. Artinya indikator ini memang berfungsi untuk mencari tahu di mana kita harus beli, di mana kita harus jual. Jadi untuk mengetahui kapan kita beli, kapan kita jual. Indikator signal atau trigger, ya kalau yang standar, misalnya teman-teman menggunakan, ya contoh, parabolic SAR juga bisa. Jadi parabolic SAR itu dia bisa untuk mengukur sebuah tren, bisa juga untuk mengukur sebuah entry. ParaboSAR. Nah, yang selanjutnya apa? Ada yang namanya RSI, oke? Relative Strength Index. Lalu ada lagi MACD. Lalu ada lagi Stochastic. Ya, ini juga bisa. Lalu ada lagi kalau yang standar yang biasa teman-teman pakai, sebentar ya. Dua MA ya. Jadi MA-nya ini ada dua. Jadi kita tinggal cari yang perpotongan. Nah, ya. Jadi banyak sebenarnya teman-teman. Kita pakai 2 MA, selain kita mengukur sebuah tren, bisa juga kita mengukur untuk entry-nya. Kita tinggal cari MA yang berpotongan. Bisa. Kalau yang indikator custom di bagian signal atau trigger, ada juga. Kita sebut yang C ya. Ini indikator custom maksudnya. Apa saja? Kalau indikator custom itu ada yang namanya, ini ProLine SAR bisa. ProLine SAR bisa, oke? Ada lagi yang namanya, sebentar, ini ProBarsar bisa. Caranya gimana? Kalau ProLine SAR tinggal dia mencari perubahan, garis yang biru berubah menjadi merah. Nah, kalau ProBarsar juga dia perubahan candle-nya atau ProBarsarnya berubah dari biru merah, itu juga bisa. Nah, lalu yang entry lagi, bentar ya. Oh, Prometer. Nah, Prometer ini barang lama nih. Prometer, ya, bisa. Jadi ini adalah indikator-indikator custom yang sifatnya adalah untuk mencari entry. Opsinya apabila teman-teman tidak mau menggunakan indikator yang sifatnya entry, lalu sebenarnya ada indikator satu lagi yang sifatnya adalah untuk menentukan, di sini ya, tulis ya, support atau resisten. Nah, ya. Nah, kalau indikator standar apa saja? Misalnya satu, ya, kalau yang standar, misalnya teman-teman mencari support resisten, itu pakai Fibonacci. Lalu apalagi? Ini bisa pakai ini apa namanya? Moving average bisa. Bisa, oke? Apalagi yang bisa mencari support dan resisten? Ya ini sih yang paling sering digunakan dua ini. Tetapi kalau yang custom, teman-teman bisa menggunakan namanya Profibo. Jadi Profibo ini sebenarnya adalah mirip-mirip dengan indikator Fibonacci, cuma bedanya kalau Profibo ini dia bisa menentukan Fibonacci retracement secara otomatis ya. Jadi kita bisa melihat support resistannya itu berdasarkan dari garis-garis Fibonacci. Profibo, lalu ada yang namanya adalah auto suppress. Ya, jadi ini adalah analisa teknikal ya, analisa teknikal forex yang paling sering digunakan baik oleh Andrew sendiri maupun dari klien. Itu semua Andrew sudah sampaikan sekali lagi.
Tidak harus semua teman-teman pelajari, yang harus teman-teman tahu adalah inilah yang paling sering, baik yang standar maupun yang custom ini. Kalau mengenai cara pemakaiannya, strateginya, tidak mungkin Andrew bisa jelaskan dalam video ini, karena dalam video ini Andrew tidak menampilkan chart. Tetapi buat teman-teman yang mau belajar strategi-strategi yang tadi Andrew sudah sebutkan, teman-teman tinggal search saja kata kuncinya di dalam YouTube Andrew, dan teman-teman pasti akan menemukan cara pakai dari semua yang Andrew sebutkan. Apabila ada yang Andrew sebutkan belum ada videonya, silakan teman-teman tulis komen di bawah, kolom komentar di bawah ini, maka as soon as possible Andrew akan membuatkan videonya supaya teman-teman bisa lebih paham dan teman-teman bisa belajar secara gratis. Buat teman-teman yang suka baca, kalau teman-teman nggak suka nonton video, buat teman-teman yang suka baca, mungkin teman-teman butuh artikelnya, e-booknya, kita sudah punya semua dan itu semuanya gratis. Jadi buat teman-teman yang mau belajar tentang strategi-strategi yang tadi Andrew sudah sebutkan, silakan masuk ke dalam website www.profitstraining.com, lalu teman-teman tinggal search aja kata kuncinya, maka akan muncul semua e-booknya, akan muncul semua artikelnya. Sekali lagi, kalau memang artikelnya, e-booknya belum ada di dalam website kami, silakan tulis komen di bawah, maka Andrew akan buatkan artikelnya as soon as possible. Nah, jadi itu saja yang Andrew mau sampaikan, menjawab dari analisa technical forex yang paling sering digunakan. Andrew sudah jawab sebanyak ini. Semoga teman-teman bisa paham. Sekali lagi, ini hanya teorinya, tapi kalau teman-teman mau pelajari strateginya, teman-teman butuh visualnya, silakan search kata kunci di YouTube kami, ada semua videonya. Oke? Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya, tips-tips trading lainnya, live streaming lainnya. Salam profits!